Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Salawatija bersama dengan rekan saya, Agi Sri Wahyuni, Alda Nurmala Dewi, M. Rafiq Akbar, dan Sabrina Zulaika dari kelompok F akan mempresentasikan hasil karya tulis kelompok kami yang berjudul Perkembangan Teknologi di Kalangan Remaja. Yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Agil. Kepada Agil dipersilahkan. Baik, latar belakang. Pesatnya perkembangan zaman dan teknologi dapat memperluas wawasan serta mempermudah dalam menemukan berbagai informasi. Salah satunya adalah perkembangan internet. Dengan menggunakan internet, kita dapat mengetahui banyak informasi yang lebih rinci dan jelas. Akan tetapi, masih ada menyalahgunakan terutama para remaja dengan melakukan penipuan dalam jual beli online dan mengunjungi situs berbau pornografi. Melalui karya tulis ilmiah ini, akan disuguhkan mengenai pentingnya mengetahui teknologi dan memanfaatkannya secara bijak dan positif. Next. Rumusan masalah. Permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan literasi masyarakat dan remaja mengenai perkembangan teknologi di era sekarang. Yang kedua, bagaimana dampak yang ditimbulkan dari penggunaan teknologi di era sekarang. Next. Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Menjelaskan sejarah perkembangan teknologi dulu dan sekarang. 2. Menjelaskan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan literasi masyarakat dan remaja mengenai perkembangan teknologi di era sekarang. 3. Mengetahui dampak positif dan negatif dari penggunaan teknologi. 4. Mengajarkan masyarakat untuk bijak menggunakan teknologi, terutama di kalangan remaja. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Alda. Baik, terima kasih Agil. Pengertian remaja. Remaja merupakan masa perkembangan serta peralihan antara masa anak-anak ke masa dewasa yang mencakup perkembangan fisik, intelektual, emosi, dan sosial. Masa ini berlangsung antara usia 13 sampai 18 tahun. Pengertian teknologi. Teknologi merupakan perpaduan dari unsur manusia, mesin, ide, prosedur, dan pengolahannya, atau dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya teknologi merupakan penerapan dari ilmu atau pengetahuan lain yang terorganisasi ke dalam tugas-tugas praktis. Perkembangan teknologi di kalangan remaja. Perkembangan teknologi era sekarang ini sangat pesat. Komunikasi antar manusia dapat dilakukan dengan berbagai alat atau sarana. Alat komunikasi yang banyak digunakan saat ini adalah internet, handphone, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Hal ini tentunya sangat bagus bagi para remaja karena dapat menambah wawasan dan menemukan informasi yang penting. Selain itu, dapat imajinasi dan kreativitas remaja juga dapat meningkat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh M. Rafiq Akbar. Baik, terima kasih Alda. Dampak positif. Dampak positif perkembangan teknologi bagi remaja adalah sebagai berikut. 1. Dapat berkomunikasi dengan sesama pengguna internet di seluruh dunia. 2. Bertukar informasi secara cepat dan murah. 3. Memudahkan proses pembelajaran. 4. Memudahkan dalam bertransaksi dan berbisnis. 5. Meningkatkan produktivitas. Next. Dampak negatif. Adapun beberapa dampak negatif dari perkembangan teknologi bagi remaja adalah sebagai berikut. 1. Sering mengunjungi situs-situs berbau pornografi. 2. Tempat ajang perjudian online. 3. Terjadi penipuan dalam jual beli online. 4. Timbulnya kejahatan seperti penculikan dan pemerkosaan.
Upaya mencegah dampak negatif. Hal-hal yang dapat dilakukan diantaranya, 1. Adanya pengawasan orang tua. 2. Menggunakan software khusus yang bebas dari pornografi. 3. Meletakkan komputer di ruang publik rumah untuk mempermudah pengawasan. 4. Menanamkan nilai kebersamaan terhadap sesama. 5. Memahami cara penggunaan teknologi yang baik. 6. Memblokir situs-situs negatif. 7. Menggunakan teknologi dengan bijak. 8. Membatasi waktu penggunanya. 9. Tidak terlalu mengekspos kegiatan harian di sosial media. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sabrina. Baik, terima kasih kepada Rafli. Yang selanjutnya adalah upaya meningkatkan pengetahuan dan literasi remaja pada perkembangan teknologi. Next. Yang pertama adalah mengelola prioritas. Membuat daftar prioritas yang harus dilakukan berkaitan dengan pendidikan, pekerjaan, hobi, dan keluarga. Kita dapat memanfaatkan Google Calendar yang bisa membantu mempersiapkan jadwal dan mengatur waktu. Selain itu, juga dapat menggunakan aplikasi instan yang akan membantu melacak kemana saja telah menghabiskan sebagian besar waktu, termasuk pola tidur dan lainnya. Next. Selanjutnya, komunikasi yang lebih baik. Komunikasi adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan, dan teknologi telah membantu banyak orang dalam berkomunikasi. Salah satu caranya adalah dengan mengaktifkan pemberitahuan untuk email yang penting dan mendesak. Hal ini memungkinkan kita menanggapi dengan cepat pesan-pesan yang masuk. Kita juga harus bisa mencegah aplikasi yang tidak bermanfaat mengirim pemberitahuan. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Salwa. Dipersilakan. Terima kasih kepada Sabrina. Cara lain memperoleh pendidikan. Yang pertama, saat ini telah berkembang pesat khususnya online yang memungkinkan untuk tidak menghadiri kelas secara fisik. Kedua, kita hanya perlu menyediakan waktu kapan saja untuk menyimak penjelasan dari guru dan mentor melalui video. Ketiga, cara tersebut sangat tepat dilakukan khususnya bagi kita yang terlalu sibuk dalam bekerja dan tidak sempat untuk mengikuti kursus di lembaga pendidikan. Next. Selanjutnya, tepat waktu. Pertama, kita bisa menggunakan alarm untuk bisa bangun tepat waktu dan mendapatkan pengingat untuk melakukan hal tertentu. Kedua, salah satu aplikasi yang bisa dimanfaatkan adalah Wonderlist, yang memungkinkan kita untuk menjadwalkan tugas dan mengirimkan pengingat kepada kita. Next. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, perkembangan teknologi yang kian pesat dapat memudahkan manusia dalam memperoleh informasi serta meningkatkan imajinasi dan produktivitasnya. Kecanggihan teknologi memungkinkan tersebarnya informasi dalam kualitas yang hampir sempurna dalam waktu yang sangat cepat. Untuk saran, pertama, orang tua hendaknya melakukan pengawasan saat anaknya menggunakan smartphone. Kedua, menjalin komunikasi yang intensif antara anak dan orang tua. Ketiga, lebih bijak menggunakan smartphone. Keempat, tidak acuh dan berinteraksi secara baik dengan orang sekitar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.